Selamat malam pebisnis, kaum profesional dan juga peminat bisnis dan manajemen yang ada di rumah maupun pebisnis yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya Feni Rose dapat menjumpai Anda kembali di acara Solusi Renal Kasali. Dan lebih senang lagi karena saya sudah ditemani Pak Renal. Selamat malam Pak Renal. Selamat malam Feni. Hari ini kita semakin matching Pak Renal bajunya. Semakin matching. Oh. Iya. Saya jadi nggak heran kalau banyak sekali yang mengirimkan email. Ya. Saya rasa bukan karena matching, mungkin karena acara ini sungguh memberikan motivasi untuk mereka berwirausaha. Iya. Seperti biasa Pak Renal, saya akan buka dengan email ya. Iya. Ya, saya juga banyak sekali terima dari Bali itu banyak sekali. Dari Bali. Rupanya di Bali itu memang banyak sekali entrepreneur sejati di sana. Ya. Oke. Bahkan dikirim lewat fax itu, Fen. Dikirimnya lewat fax. Ya, saya cuma terima beberapa. Terima kasih atas Kiriman. atensi Anda. Ya, saya akan dan tentu saja kita coba balas sebisa mungkin ya, bisa berjawaban. Oke. Nah ini agak sedikit kritik nih Pak. Ya. Kritik dari Mas Bangun Prihantoro. Ya. Dia bilang gini, Pak, nama acaranya kan Solusi Renal Kasali. Tapi kenapa acara Bapak hanya menampilkan pengusaha yang sukses? Nah, pengusaha yang mengalami problem kok nggak dibahas gitu katanya. Ini pertanyaan yang bagus sekali, sangat bagus sekali. Ya, saya senang sekali diajukan seperti ini. Tetapi seperti biasa, ya, mereka yang datang ke sini itu rata-rata pernah mengalami kegagalan. Jatuh bangun. Tapi mereka bangun lagi. Nah, ada juga orang yang sudah gagal dan kita minta, tetapi begitu kita minta, kita ajak ngomong, yang diceritakan semuanya keberhasilan. Jadi susah juga gitu ya, karena orang biasanya kalau gagal itu enggan bercerita. Tapi kita punya beberapa sudah dalam stok, ya, sudah dalam stok kita, sudah dalam list kita, dan mereka nanti akan menceritakan. Ya, jadi misteri guest kita. Misteri guest nanti ya. Tapi terima kasih, saya kira itu masukan yang sangat berharga sekali. Oke. Berikutnya dari Agung S. Dia bertanya, minggu lalu kan Bapak bilang bahwa kunci keberhasilan adalah membangun institusi yang baik. Betul. Nah, bagaimana Pak caranya membangun institusi yang baik dan bagaimana sifat kepemimpinan itu dapat dibangun? Ya, kita sudah bahas kembali dalam Juice yang lalu. Di situ diceritakan bagaimana itu menjadi corporate kinetics. Dan untuk membangun itu semua tentu saja kita harus mempunyai tim yang dapat kita percaya. Tim ya? Ya, tim yang dapat kita percaya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mendapatkan orang-orang yang dapat dipercaya ini. Seringkali ada mengatakan bahwa kalau dia pinter itu sulit dipercaya katanya. Pinter bohongin karena. Pinter bohongin katanya ya. Tapi sebaliknya kalau dia dipercaya, ya orang yang sangat mudah dipercaya, itu biasanya juga sebaliknya juga terjadi seperti itu. Jadi memang ada trade off-nya. Nah, bagaimana kita dapatkan tidak terlalu sempurna, semuanya sempurna, tapi perlahan-lahan kita bangun. Artinya apa? Kita dapatkan dulu yang dapat dipercaya. Karena ini adalah low trust society Indonesia. Ya, low trust society, orang sangat sulit dipercaya memang, ya. Tetapi sebetulnya manusia kalau dapat dipercaya, itu mereka sebenarnya benar-benar dapat mengembangkan potensinya. Nah, kekurangannya kita training, kita didik mereka. Jangan lupa bahwa manusia itu bisa berkembang. Jadi penting kepercayaan itu dulu. Kepercayaan dulu, ya. Dan kemudian bakatnya, keahliannya kita pupuk, kita tumbuhkan. Gitu. Nah, institusinya kita bangun perlahan-lahan. Ada job desk-nya, ya. Ada kelembagaan, ada tanggung jawabnya, posisinya. Jangan semuanya kita putuskan maunya kita, harus ada pendelegasian tentunya. Ya, tentu saja ini tidak cukup dibicarakan dalam jangka pendek, tetapi perlahan-lahan kalau Anda setia mengikuti acara ini, Anda akan dapat belajar manfaatnya cukup besar saya kira. Jangan sampai bolos. Jangan sampai bolos. Ya, berikutnya ini dari Mas Aris Boye. Ya, dia mengatakan bahwa dia sangat terprovokasi Pak dengan acara Solusi Renal Kasali. Terima kasih. Kita menjadi provokator. Dan dia ingin mencoba berdikari, tapi dia tidak punya modal secuil pun katanya. Dan kemampuan saya dalam berbisnis juga sangat kecil nih, bagaimana Pak solusinya? Jangan lupa, Tuhan memberikan kita modal. Kesehatan itu modal. Makanya dalam teori ekonomi disebut itu adalah human capital. Modal manusia yang terbesar itu adalah yang kita miliki sendiri. Anda bisa bayangkan kalau orang cacat saja bisa menghasilkan sesuatu. Ya, mengapa kita yang sehat tidak bisa? Dan saya terinspirasi juga oleh sebuah buku yang judulnya adalah Modal Dengkul. Saya lupa pengarangnya siapa, tapi itu sudah ada dan ada terjemahannya. Ada modal dengkul. Banyak sejarah perusahaan-perusahaan besar itu tidak dimulai dari modal uang. Uang itu adalah tahap pengembangan. Nanti tamu kita di sini ada saya tunjukkan nanti, itu juga tahap awalnya bukan modal uang. Itu keluarganya merantau dari Pekalongan ke Jakarta. Rumahnya di Pekalongan punya tanah 3.000 meter, kebunnya luas sekali. Tetapi begitu sampai Jakarta, tinggalnya di Gang Buntu. Sudah gitu bahasanya Jawa Medok sampai di Jakarta. Jawa Medok. Sekolah, suatu ketika misalnya katanya ada sekolah, terus kemudian ada pesta perpisahan. Teman-temannya pakai pakaian bebas. Dia nggak ngerti pakaian bebas itu apa. Dia pakai seragam sekolah pada waktu upacara itu. Tapi jangan lupa,
Dia menjadi orang besar, sekarang menjadi guru salah satu bisnis gaya hidup yang cukup besar. Saya tutupin dulu mukanya. Ya, Mr. saya nggak Guest, bukain dulu. Mr. Guest. Ya, ini judulnya apa nih? Rambut dan bisnis gaya hidup. Jadi orang besar sekarang ini dapat penghargaan internasional, bahkan gurunya orang-orang penting di Indonesia. Nanti saya akan ceritakan siapa. Iya. Tanpa modal uang awalnya, tetapi memanfaatkan potensi yang ada pada diri masing-masing. Nah, itu temanya apa yang akan kita angkat? Nanti. Rahasia, masih rahasia. Masih rahasia, Oke. ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal modal dengkul, Pak, tetap aja Pak butuh duit. Kalau Ya, tetapi begini, dulu kan Pak Andri Wongso apa? Bahkan SD aja nggak tamat ya. Kalau modal manusia dia cuma punya kesehatan, ya guru kungfu, ya kan? Nah, tapi terus kemudian apa? Dia lakukan spiritnya, bangun. Dia bilang apa? Saya nggak punyanya apa? Guru kungfu. Ya udah saya ngajarin orang kungfu. Dapat uang, begitu dapat uang, dia bikin kartu pelan-pelan, bikin sedikit-sedikit dulu. Begitu lama-lama ada uang, barulah dijalankan. Tapi ada solusi lain. ada solusi lain. ternyata. Namanya, ini buku saya nggak banyak beredar di Indonesia ya, namanya horse sense. Strategi menunggang kuda. Nah, kudanya itu kita mesti cari siapa? Nah, ada Bisa Pak? juga mertua kita tunggangin. Ini kan menantu. Pengalaman Pak ya? Pengalaman ya Menantu Pak? bijak. Kalau mertuanya kaya ya udahlah kita tunggangin mertua Apa kita. boleh buat kan? ya? Ya, ada Anda yang punya pendidikan tinggi, itu adalah kuda Anda. Kalau Anda punya pendidikan itu harus jadi kuda Anda. Ya, kalau Anda punya galeri itulah kuda Anda. Kalau Anda punya keterampilan itulah kuda Anda. Kalau Anda keterampilan juga nggak punya, tetapi jago ngebohongin orang lain gitu kan ya, ya udah mertua aja deh dibohongin gitu kan ya, nggak ada aja ini, bohongin dalam tanda kutip ya, artinya apa yang sehat, ya udah kita coba carilah alat bagaimana. Nah, di sini sekarang ada tamu kita yang bisa Ya. jadikan kuda. Banyak pertanyaan yang muncul, kecuali surat email. Tadi email yang dibacakan tentu saja sebagian kecil dari ratusan email yang kita terima setiap minggunya. Saya berharap Anda tidak kecewa, nanti kita akan balas, kita coba usahakan balas satu persatu ya. Namun demikian pertanyaan juga masih banyak yang muncul tentang modal, uang. Ya. Kita sudah tampilkan pada waktu itu koperasi jembatan kebahagiaan. Ya, yang kalau tidak salah modal di bawah 3 juta rupiah. Sekarang ini saya mengundang salah satu bank cukup besar di Indonesia, yang bank terbesar, salah satu terbesar di Indonesia itu Bank BNI. Kita minta barangkali ada Ibu Lilis di sini. Selamat malam Ibu Lilis. Barangkali Ibu bisa tolong menjelaskan kira-kira kredit di Bank BNI sudah dibuka lagi belum Ibu Lilis? Sudah. Ya, jadi BNI sudah menyalurkan kredit lagi. Sudah. Ya. Sejak kita direkap tahun Ya. 2000, kita sudah mulai mengucurkan kredit lagi. Ya. Dan pada tahun 2000 kita sudah ekspansi 4,2 triliun. 4,2 triliun rupiah. Terima kasih. Ya. Bisa diceritakan jenis kredit yang bisa terbuka bagi halayak ramai di Indonesia? Ya. Karena BNI punya misi ya, untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah, dari 4,2 T itu 80% disalurkan kepada sektor kredit kecil dan menengah. Kredit kecil dan menengah. Jumlahnya berapa maksimum Ibu? Bervariasi. Jadi itu ada untuk usaha yang sifatnya produktif, ya, untuk pembelian mesin dan lain sebagainya, untuk pembangunan pabrik sebagai pengembangan. Sampai 100 juta rupiah masih mungkin? Lebih Pak, bisa sampai lebih. Ya. Sesuai dengan kebutuhan, Ya. dengan batasan 350 juta. Gitu. Dan untuk mendapatkannya mereka harus mengunjungi siapa? Apakah semua pimpinan cabang bisa dihubungi atau Harus cari Bu Lilis. Bisa menghubungi cabang terdekat, nanti akan disalurkan kembali ke unit-unit yang mengelola kredit. Karena sekarang BNI memiliki Small Business Center dan Consumer Loan Center. Small Business Unit Center dan Business Consumer Loan Center. Consumer Loan Center. Center. Ya, saya kira ini bagus sekali. Ya. Untuk memudahkan proses dan mempercepat proses itu. Syaratnya tidak susah. Ya. Yang penting usahanya ada, perizinannya ada, lalu kelayakan usahanya yang penting. Jadi Kelayakan kita usaha. tidak mau memberi kredit tidak sesuai dengan kelayakan dari usahanya. Ya, saya kira itu penting sekali ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau ada nasabah yang ada investor yang berminat untuk pengembangan usaha, mereka bisa segera menghubungi Kantor cabang. Kantor cabang terdekat. Silakan Bapak. Iya, itu Baik, terbuka terima kasih, bagi Bu BNI. Lilis. Terima kasih Bu Terima Lilis. kasih. Ya, sekarang kita langsung akan menuju ke misteri guest kita. Misteri yang guest kita, bergerak ya, di ini bidang ya. Rambut dan bisnis gaya hidup. Tapi Ya. setelah kegiatan rekan kita berbisnis yang satu ini dulu.
profesional dan juga peminat bisnis dan manajemen, tentunya Anda sudah bertanya-tanya, siapakah tamu kita malam ini yang datang ke pesta sekolah dengan baju seragam? Padahal disuruhnya sekolah. bebas. Dan untuk itu sudah hadir di antara kita adalah Mas Rudi Hadiswarno. Selamat malam, Mas Rudi. Malam. Kalau ini baju bebas atau baju seragam, Mas Rudi? Seragam. Oh, seragam salon. Seragam salon. Namanya Pak Rudi, panggil Pak atau Mas ya? Mas dong. Prefer mana? Mana aja, Bu. Mana aja, Adik aja. Ya, Pak Rudi nampaknya terkesan sekali waktu merantau orang tua dari Pekalongan ke Jakarta begitu. Ya, Sangat betul. terkesan sekali ya. Ya, berbeda sekali suasana pada waktu itu. Ya, culture shock. Oh, culture shock. Karena dari kota kecil yang sangat sederhana, sepi gitu ya, tiba-tiba pindah ke Jakarta yang begitu hiruk pikuk. Aha. Dan memang di Jakarta kan padat sekali ya, jadi Iya. space itu sangat terbatas, jadi kaget juga sih rumah Kaget besar juga. dengan rumah kecil sekali gitu. Mas Rudi tuh ke Jakarta kuliah ya waktu itu sekolah? Waktu itu saya kelas SMP kelas 3. SMP kelas 3. Jadi Kuliahnya di masih- arsitektur kalau nggak salah. Ya, belakangan kuliah di arsitektur. Hubungannya apa sih Mas Rudi arsitektur sama potongan rambut? Kalau dicari hubungannya ada juga. Ada juga. Ada juga ya. Karena kan sebetulnya kan rambut atau arsitektur itu juga banyak berkaitan dengan balance ya, keseimbangan, keseimbangan bentuk, keseimbangan warna. Kalau untuk make up ya, jadi komposisi gitu. Jadi hampir sama, dasarnya ada yang sama. Walaupun sebetulnya saya nggak pernah punya cita-cita jadi penata rambut tadi. Cita-cita. Oh, cita-citanya apa tadi? Seperti zaman itu kan, tahun-tahun 60-an kan, kayaknya semua orang kepingin punya titel ya. Iya. Ya cita-citanya jadi arsitek sebetulnya. Jadi arsitek. Ya. Ternyata betul kan jadi arsitek rambut tapi. Rambut. Arsitek rambut ya. Saya dengar pada waktu awalnya, tapi memotong rambut itu kan bukan dimulai setelah kuliah, tapi sebelum kuliah sudah memotong rambut. Sudah pernah belajar dengan ibu di rumah Dengan ibu, ya. Tapi ya gitu asal-asal sih. Asal-asal. sebetulnya. Karena tidak serius ingin menjadi penata rambut, jadi ya ikut-ikutan lah gitu. Itu pertama kali memotong rambut itu di mana tuh Mas Rudi? Waktu itu pertama belajar di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Dulu ibu saya buka salon tuh di Jawa Tengah. Di Jakarta memang belum pernah buka salon ibu saya gitu. Tapi prakteknya teman-teman sendiri jadikan korban atau bagaimana? Ya kira-kira gitu. Jadi korban. Ya. Termasuk adik sendiri jadi korban. Hah? Adik sendiri jadi korban. Itu waktu sudah belajar Pak. Oh, sudah belajar. Ya. Tapi pas permulaannya teman-teman. Ya Itu Iya. di kampus atau di sekolah atau di sekolah. Di sekolah. Tetangga-tetangga. Di bawah pohon gitu Mas Rudi? Ya. Ternyata. Gurunya Mas Rudi siapa pertama kali? Selain ibu. Selain ibu, jadi waktu ibu kan belajar di rumah ya di Iya. Jawa Tengah. Kemudian waktu di Jakarta, waktu diputuskan bahwa oke lah saya jadi buka salon gitu. Saya Iya. belajar pada seorang penata rambut namanya Robi waktu itu. Robi. Ya, Kalau tidak salah ada nama samaran itu. Vivian dia. Vivian. Terus terang saya juga sangat salut dan sangat berterima kasih pada dia. Ya. Karena dari dialah saya belajar tata rambut modern. Tata rambut modern. Ya, karena yang dulu yang ibu saya punya kan masih kuno ya, zaman tahun-tahun 50-an dia belajar. Oh, 50-an sudah belajar. Kemudian memperdalam lagi Di Jakarta itu dengan Jakarta. Vivian. Dengan Vivian. Nah, kemudian saya buka salon. Baru belakangan setelah 3 tahun buka salon, saya bisa mengumpulkan uang untuk Iya. belajar ke luar negeri. belajar ke luar negeri di mana tuh Mas? Waktu itu saya belajar di Tokyo, Di Tokyo. Oh, Tokyo. di Hong Kong ya. Hong Kong. Nah, setelah itu baru belakangan lagi saya belajar ke Eropa, Di mana? di London. Oh di London. Pertama kali Siapa saya guru belajar. Mas Rudi di sana? Waktu itu sekolah yang paling terkenal adalah Vidal Sassoon, Vidal Sassoon. International, Morris School. Kayaknya semua orang belajar ke situ waktu itu. Sudah cukup ya dengan uang awal untuk ikut kursus di sana? Kan Ya. cukup mahal itu di sana di Inggris. Ya, jadi memang waktu itu ya terus terang menghemat sekali ya dari uang yang didapat, sebagian untuk biaya hidup dan sebagian untuk dikumpulkan untuk belajar ya. Dan kalau saya ingat memang dulu itu waktu di London ya seperti mahasiswa saja ya, kos-kosan, kamarnya nggak ada kamar mandi. Oh, kamar mesti mandi rame-rame. Rame-rame. Kemudian makan juga seadanya lah. Saya masih ingat pemanasnya juga di ruangan itu kan pakai pemanasnya dengan listrik gitu Mas Iya. ya. Jadi nggak ngerti dasar orang dari Indonesia ya. Cuci pakaian dalam, digantung di pemanas listrik, kebakaran.
Itu biasanya yang datang 911 itu ya. 911 yang datang 3 sekaligus. Ya. Belanwir, polisi, ambulans, tiga-tiganya datang begitu. Iya, gua besar sekali. Ini kalau di Amerika. Ya, gara-gara pakaian dalam. Iya, dan itu besar sekali kalau di Amerika bayarnya itu. Sebab taunya kan dengan gas, Pak. Dengan gas kan bisa buat gantung gitu ya, dengan uap listrik ternyata nggak boleh. Nggak boleh. Tapi itu 3 tahun buka salon itu memang tujuannya memang ingin memperdalam ilmu menata rambut di Tokyo waktu itu. Ya, saya pikir kan waktu itu belum banyak ya penata rambut Indonesia yang belajar di luar negeri, dan apalagi di Eropa belum ada ya. Jadi kenapa nggak jadi yang pertama? Jadi yang pertama waktu itu belum ada ya? Belum ada yang belajar di Eropa. Kalau di Tokyo sudah ada beberapa. Keluarga merestui, Mas Rudi? Ya, mereka Potong sangat rambut. mendukung ya. Sangat karena mendukung. Saya pikir karena profesi itu sudah dikenal oleh keluarga saya. Oh iya. Hadiah apa dari keluarga yang membuat Mas Rudi semakin tertantang saat itu? Sebetulnya support yang luar biasa. Saya masih ingat bahwa waktu itu kan kalau salonnya sedang rame, ibu saya ikut bantu cuci rambut. Oh, ikut bantu cuci rambut. Kemudian waktu itu kan zaman masih susah, jadi saya masih istilahnya dari door to door gitu ya, kadang-kadang dipanggil oleh orang untuk gunting rambut, keriting rambut. Datang saja ke sana. Kalau perlu ayah saya mengantar gitu. Oh, diantar sama ayah. Ayahnya untuk potong rambut. Itu kelas berapa, umur berapa? Kelas 1 SMA. Kelas tingkat 1. Oh, sudah tingkat 1 1 di universitas ya. Masih Waktu diantar. itu kan bawa perabot, nggak mungkin dengan kendaraan umum kan. Pada waktu sekolah di tempatnya Mbak Vivian, Ya. pada saat itu sekolah, terus kemudian setelah itu selesai, perlu modal. Betul. Perlu modal. Ya, tapi waktu itu sih nggak mungkin dapat modal dari bank ya. Nggak mungkin. Karena belum dikenal, apalagi buat buka salon buat apa gitu. Kayaknya waktu itu nggak mungkin. Jadi ya modal sekedarnya saja, hampir dikata ya hampir zero ya, karena waktu itu meja rias juga diambil dari kamar tidur ibu saya, pinjam toilet ibu saya, kemudian kursi riasnya meja makan, kursi makan. Oh, kursi makan ya. Jadi hanya satu set itu, Mas. Iya. Satu salon hanya ada satu set kaca. Kemudian waktu pengembangan belum punya uang lagi, ya udah buffet. Kemudian kaca pintu lemari ditaruh di atas buffet untuk kaca dia. Bukan main. Tahun berapa itu ya? Tahun 70-an ya? 70-an ya. 70-an. 68, 69 gitu loh waktu saya Ya, baru luar mulai. biasa. Ini luar biasa menarik sekali nih perjuangannya. Luar Ya. biasa, Tapi ya. diceritakannya dengan sangat halus gitu. Kayaknya nggak keras-keras amat gitu. Ini yang tadi saya bilang, Anda jangan berkecil hati, ya, jangan berpikir Rudi itu langsung besar, ya. Tidak begitu ceritanya. Jangan langsung berpikir ini glamor besar, mewah. Tidak, semuanya adalah tumbuh dari bawah. Jadi jangan berpikir kekuatan modal, kekuatan uang, tanpa modal secuil pun Anda bisa melakukan sesuatu. Iya, betul. Nah, ini menarik sekali. Kita akan lanjutkan perbincangan kita masih dengan pengalaman-pengalamannya Mas Rudi, tapi kita tunggu dulu, tapi kita ikuti kegiatan rekan kita berbisnis yang satu ini dulu. Ya, kembali lagi di Solusi Renal Kasali, masih dengan Mas Rudi Hadisuwarno. Tadi diceritakan bahwa keluarga sangat mendukung ya Mas Rudi, sampai ibunya rela Cuci rambut cuci, ya. cuci rambut, Bukan itu. kacanya juga diboyong semua ke salon. Ada lagi Mas cerita tentang support keluarga ini untuk lainnya? Ya, saya masih ingat juga sih, selain ibu, ayah, nenek saya juga waktu itu. Oh, neneknya juga? Sangat mendukung ya. Support keluarga. Ini luar biasa ini, sampai neneknya pun turun gitu ya. Ya. Jadi kan untuk jadi penata rambut memang kan penampilan juga penting ya. Penting harus bersih tanpa kelihatan. Dan waktu itu keluarga juga dalam keadaan sulit, sehingga nenek saya itu, saya perlu kacamata. Karena kacamata yang saya pakai itu, saya dari kecil pakai kacamata, dari 12 tahun ya. Jadi, nah waktu itu karena zaman susah, jadi kacamata saya itu sudah kuno sekali gitu. Bulat gitu. Sudah patah malah ditempel dengan lem gitu. Super glue. Belum ada super glue. Nenek memberikan saya kacamata. Oh, diberi kacamata. Kacamata oleh nenek. baru, ceritanya baru beli kacamata, bangga, masih muda kan waktu itu umur 17 tahun ya, keren gitu. Nah kemudian waktu itu juga baru mau mulai terima klien pertama di rumah. Di rumah. Kan mesti beli sampo,
beli obat keriting, ya, beli sisir gunting dan sebagainya. Oke, dengan kacamata baru, saya ke pasar baru, Semangat. belanja, semangat nih. Besok mau ada klien pertama, gitu. Nah, tapi ya itulah nasib ya. Waktu itu dari pasar baru saya pulang naik oplet. Naik oplet yang kuno itu Mas. Opletnya Ya Mandra. kan, Morris, Morris ya? gitu. Ya. Sampai di Harmoni, lah ditodong. Ditodong ya. Kacamatanya. Semua. Jadi Semua. kan dulu di oplet di belakang, tiba-tiba salah satu penumpang oplet itu mengeluarkan pisau gitu ya. Ditaruh di perut saya gitu. Kemudian semua ditodong satu oplet, termasuk shampoo-nya, gunting Wah. rambut semua habis, kacamata yang baru juga ikut Ya diambil. ampun. Habis ya? Habis semua. Nah, waktu itu memang sangat terasa apa ya? Nggak terima gitu ya. Nggak terima. Oh, nggak adil sekali sih hidup ini gitu ya. Baru mau Kemudian- mulai diambil, dirampas. Iya, kemudian nggak terasa tuh saya lari dari Harmoni sampai ke rumah gitu. Lari gitu, padahal cukup jauh juga gitu. Lari ke rumah tuh untuk melampiaskan, untuk cerita, untuk ngomong. Padahal Untuk sepatunya ikut melepaskan ikut mungkin. dicopet juga. Mas. Sepatu enggak? Keterlaluan ya. Keterlaluan ke sepatu. Ini bedanya dengan Miing. Kenapa? Miing dapat duit pertama juga ditodong sama preman di lapangan banteng. CS-an Tapi tapi. karena dia pelawak, disuruh ngelawak di lapangan banteng. Ya. Kalau tukang rambut susah, shampoo-nya diambil memang. Ya. Shampoo-nya Mesti diambil. ditawarin aja mau digunting Mas ini. Ya, Gitu ya. gitu ya. Ya. Terus kemudian setelah itu mau mulai buka usaha lagi. Ya. Tidak putus asa setelah itu. Ya, saya pikir ya itu suatu ujian ya, dan jalan terus saja gitu. Jalan Kata terus. ayah saya juga, ayo maju terus, nggak usah patah semangat. Akhirnya diberikan lagi yang baru kan. Waktu itu ayah saya memberikan. Baik bener ayah. Hari itu juga karena menunggu klien pertama. Pagi-pagi. Oh, pagi-pagi. Kliennya suruh tunggu dulu. Oh. Terus sampai membuka di Duta Merlin. Kalau tidak salah pertama di Duta Merlin, setelah dari Kemakmuran Ya. pindah ke Duta Merlin. Jadi itu kan tahun 68 saya buka di Kemakmuran di Gang Buntu itu di rumah orang tua, dan waktu itu tahun 78 ya, 10 tahun setelah itu Jakarta punya satu shopping center yang pertama yang pakai AC, Yang paling bergengsi itu. yang paling bergengsi di mana branded lah gitu, Iya. Aha. Duta Merlin. 78. Ya, saya pikir cobalah buka ya, karena terus terang emang waktu itu kan tujuan atau cita-cita saya tidak hanya sekedar menjadi penata rambut tok, tapi kalau bisa penata rambut yang terkenal, ada terkenal, kemudian Branded. punya kelas, branded gitu. Otomatis kan harus ada langkah-langkah yang diambil, yaitu untuk bagaimana menaikkan kelas. Ya. Ya, waktu itu terpikir kenapa nggak di shopping center. Waktu itu yang pertama, memang sih sewanya pakai dolar. Oh, ya. pakai dolar. Sudah pakai Sudah pakai dolar pada gitu. saat itu. Sudah berani. Tapi saya pikir ya kalau nggak berani coba, bagaimana ya? Otomatis ya waktu itu setelah hitung-hitungan sama orang tua dibantu, oke, kita sewa. Nah, salon yang pertama ada di shopping center itu adalah Salon Rudy waktu itu. Nah, itulah juga salah satu yang menaikkan kelas kami waktu itu. Gitu. Oke. Ya, ke bisnis ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Iya, Ya, sebelum silakan. kita jawab belajar lebih jauh lagi, kita dengarkan dulu mungkin ada pertanyaan yang Iya. spesifik. Terima kasih. Silakan. Ya, kita tahu ya bisnis salon sendiri banyak di Jakarta, apalagi yang mirip-mirip dengan Salon Rudy. Gitu. Yang ingin saya tanyakan, apa yang membuat Anda untuk bersaing secara sehat dengan salon-salon yang lain? Apakah mungkin dari kolaborasi dengan salon lain, atau mungkin dari persaingan itu Anda malah mematikan salon lain untuk Anda eksis gitu? Jadi apa kiat-kiatnya gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu Mas. sebagian bahkan mantan murid ya. Iya. Mantan murid ya. Besar, mantan Bisa murid. disebutin siapa saja yang dulu pernah berada Menjadi dalam muridnya. pendidikan. Ya, Peter Saira. Peter Saira, dulu sekolah dari tempatnya Pak Rudi. Ya, Siapa lagi? kemudian, Johnny Andre. John Riandrian. Kemudian Dari Bandung dari Bandung. ada barangkali siapa ya? Kalau tidak salah ada yang salon anak-anak, salon keluarga itu. Lupa saking Lupa ya banyak. saking banyaknya ya. Kalau tidak salah Atoy itu juga. Atoy juga. itu, Pernah ya. belajar. Hengki Tandayu. Tandayu, ya. Kemudian Alex. Alex, Ya. ya. Banyak sekali ya. Ini mahal Ya, guru silakan. sekarang. Itu sekarang jadi kompetitor. Ya, Ya. betul. Tapi saya pikir kompetitor itu baik sekali ya, karena untuk mendorong kita untuk selalu terus mencoba yang lebih baik lagi. Jadi saya pikir perlu sekali punya kompetitor, karena tanpa kompetitor kita jadi akhirnya terlena, akhirnya tanpa terasa mutu kita menurun gitu. Jadi untuk mendorong itu perlu kompetitor. Tentunya
saya pikir ya namanya kompetisi, bisa kalah bisa menang. Disitulah kita harus bagaimana kita berusaha sekeras-kerasnya sebaik tentu dengan cara yang benar, Sehat. ya, cara yang sehat untuk bisa memenangkan persaingan ini sehingga kemenangan itu bisa dinikmati dan bisa dibanggakan. Oh, betul. Saya pernah baca di suatu surat kabar, itu saya lupa tahunnya, 70-an 80-an, suatu ketika ada berita di koran, katanya ada istri seorang nyonya jenderal itu meninggal karena itunya meledak di salonnya Rudy. Cup stopnya. Bener nggak itu kejadian, Rudy? Ya, jadi gini, sebetulnya itu hanya rumors. Rumors. Ya, waktu itu adalah baru pertama kami buka salon di Duta Merlin. Duta Merlin. Dan salon itu memang meledak sekali, Rame. sehingga dalam waktu 6 bulan kami harus ekspansi, menyewa satu Sebelahnya space lagi. lagi di sebelahnya. Dan tentunya pengembangan itu atau kemajuan itu kan membuat iri hati dari pihak lain ya, mungkin yang waktu itu juga sangat terkenal, sehingga timbul rumors itu katanya ada yang meninggal karena steamer yang meledak. Steamer yang meledak itu bagaimana cara Tapi tidak benar, kejadian itu tidak pernah ada. Nggak benar. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada karena steamer itu punya pengaman, ada sekringnya gitu. Ada sekringnya. Jadi kalau ada korslet langsung dia mati. Oh. Ini sempat berpengaruh dong. Ya, waktu itu tamu kami itu sudah kira-kira 60-70 orang satu hari, bisa drop menjadi 3 orang, 2 orang satu jauh hari. sekali. Betul-betul dampaknya luar biasa ya. Nah waktu itu tentu ya saya cukup kebingungan ya, bagaimana cara ini mengatasi. Kemudian saya juga mencoba untuk mencari nasihat dari penasihat hukum ke pengacara, bagaimana caranya mengatasi ini, dan pengacara kemudian memberikan suatu solusi, yaitu memasang iklan. Bukan solusi Renald Kasali. Sama saja. Sama ya. Solusi, Siapa? solusi. Solusi siapa waktu Ya, itu? waktu itu Bapak Rusdi Nurima. Almarhum Rusdi Nurima, pengacara Jadi terkenal dipasang ya. iklan di koran bunyinya Bahwa itu tidak benar, bahwa barang siapa yang masih memberitakan itu akan dituntut. langsung berhenti karena takut Terus diperkarakan. mereda, dan juga itu rupanya merupakan suatu promosi dan merupakan suatu seperti mengumumkan kepada masyarakat bahwa itu nggak benar gitu. Sebab kalau benar nggak mungkin berani Pasang memasang iklan iklan itu, seperti ya. itu kan, Iya. sehingga orang kembali yakin, kembali mulai datang. Waktu itu malah sampai dari Hong Kong, dari Amerika teman saya itu telepon. Benar Ruth, kata saya dengar begitu. Sampai ke luar negeri rupanya. Sampai luar negeri ya. Hebat sekali. Dan ternyata balik lebih ramai lagi setelah itu. Ya, setelah itu malah lebih ramai lagi. Oke, nah berikutnya nanti kita akan bertanya bagaimana kelanjutan dari salon dari satu outlet itu menjadi sejumlah dan bagaimana sekarang manajemennya. ini. Ya, dan bagaimana manajemennya tentu saja, tapi setelah kegiatan rekan kita berbisnis yang satu ini dulu. Ya pebisnis, kembali lagi kita di Solusi Renald Kasali dengan Mas Rudy Hadisuwarno. Tadi sudah diceritakan ya bagaimana suka dukanya terkena gosip itu tadi. Nah yang saya tanyakan tadi itu udah satu salon ya di Duta Merlin. Kalau sekarang itu sudah ada berapa salon Mas Rudy? Jadi semua outlet kami saat ini ada 104. 104. Itu menghidupkan berapa orang sekarang? Hampir 2.000 ya. Hampir 2.000 orang. 2.000 orang. Itu di Jakarta, di berapa kota di Indonesia? Banyak kota, jadi di Jakarta dan sekitarnya, kemudian di Bandung dan Cimahi dan Cirebon, Semarang sampai ke Bali. Kemudian di Sulawesi ada di Ujung Pandang, di Kalimantan juga ada, di Sumatera juga ada. Sampai Kalimantan, Iya, Sumatera. Balikpapan. Oh, bukan main. Nah itu semua ada berapa macam? Maksudnya kalau saya lihat salon Rudy itu beda-beda ya Mas Rudy ya. Ada yang salon Rudy, Ya, Rudy Hadisuwarno. Ada juga yang betul. Rudy Hadisuwarno salon eksekutif. Itu Jadi bedanya sebetulnya apa? itu kami mulai dari Rudy Hadisuwarno. Rudy Hadisuwarno. Ya, karena dulu mulanya itu kan memang dari salon yang biasa, saya menaikkan kelasnya menjadi salon untuk menengah ke atas dengan merek Rudy Hadisuwarno. Nah kemudian belakangan saya melihat bahwa pasar untuk salon yang kelas atas ini terbatas ya. Titik jenuhnya itu lebih sempit, sehingga
saya berpikir untuk bagaimana untuk membuka salon yang untuk kelas menengah. Ya. Dan untuk itu saya apply dengan merek yang lain supaya tidak membingungkan pelanggan, yaitu dengan nama Salon Rudy dari Rudy Hariswarno. Dan belakangan juga saya buka salon untuk remaja Untuk remaja. Nah, dengan nama Brown Salon. Brown Salon. Ya. Sudah ya? Sudah ada kira-kira 10 outlet sekarang. Oh. Saya mulai 2 tahun yang lalu itu. Karena saya melihat juga remaja perlu identitas sendiri. Oke. Jadi Ya. yang 104 tuh yang Semua. semuanya. Semuanya. Saya pikir Brown Ya, bisa dan lain lagi. terakhir saya buka salon buat anak-anak. Oh, buat Kidikat, Oh, Kitty Cat. khusus buat anak-anak. Itu guntingnya pakai yang ada gambar zebra itu, bukan? Hah? Enggak. Enggak begitu. Kursi-kursinya pakai mainan semua. Oh, kursinya ada mainan. Mobil, kereta api, dan di depan semua, di depan meja itu ada televisi kecil. Oh, Mickey Mouse. Ya, untuk Itu film-film kartun. tahun begitu. berapa itu salon untuk anak-anak itu? Baru tahun ini. Baru tahun Baru 3 bulan yang lalu. Seperti apa sih anak-anak sekarang? Saya lihat anak-anak sekarang itu membutuhkan juga suatu tempat yang di mana mereka merasa at home. Ya, karena saya menyadari dari pengalaman saya, pelanggan saya itu kalau bawa langganan anak-anak ke salon, teriak-teriak ya, nangis gitu, susah sekali digunting, gitu, goyang terus. Jadi membutuhkan suatu tempat khusus di mana mereka merasa di rumah. Kemudian saya coba untuk Dan lebih modis ya anak sekarang? ya, Lebih modis. dan apalagi di Jakarta. Saya lihat ada tetangga saya rambutnya anak masih kecil ya. Umur 9 tahun, 7 tahun barangkali, tapi rambutnya sudah dicat kayak Westlife gitu rambutnya. Nah gitu. Iya, anak-anak sekarang juga rupanya tidak mau ketinggalan mode. Tidak mau gitu ya. ketinggalan, Jadi saya lihat ada satu pasar lagi yang mana saya pikir ini sangat menjanjikan karena orang tua juga rasanya kalau untuk anak itu nggak sayang-sayang untuk buang uang, ya. Spend Pak uang. Rudy, kalau kita bicara tentang ini semua, memanage 2.000 orang dengan segmen yang berbeda, tentu diperlukan manajemen di situ. Bisa diceritakan bagaimana Rudy Hariswarno memanage semuanya di jaringan seperti itu? 104 misalnya. Ya, yang penting adalah memang bagaimana mempertahankan mutu ya, mutu teknik dan mutu pelayanan. Oleh karena itu kami menerapkan satu sistem bahwa setiap 6 outlet itu ada satu area manajer. Setiap outlet tentu ada manajernya, di mana manajer ini bukan penata rambut, adalah memang orang manajemen. Profesional di bidangnya. Ya, kemudian setiap 6 itu ada satu area manajer dan setiap provinsi ada satu regional manager. Itu untuk mengendalikan manajemennya. Sedangkan untuk teknisnya kami punya training center di Jakarta di mana setiap penata rambut yang akan bekerja di salon itu atau meningkatkan keahliannya bisa kembali ke training center setiap tahun untuk tambahkan lagi lagi. pengetahuannya. Di samping itu saya juga punya satu tim trainer yang berkunjung ke salon-salon karena rasanya nggak mungkin kalau semua penata rambut dari Sulawesi harus ke Jakarta yang terlalu mahal. Jadi ada yang namanya in-house training. Kami mengirimkan pelatih itu ke salon-salon itu untuk dilatih di salon itu. Jadi sambil memeriksa apakah standarnya cukup, kemudian mana yang masih kurang ditingkatkan lagi melalui pelatihan di salon-salon itu. Itu caranya untuk menjaga mutunya. Sampai itu juga pelayanan, kami memberikan pelatihan-pelatihan untuk consumer service atau customer service. Dari waktu ke waktu kami juga memberikan seminar atau pelatihan kepada mereka yang bertugas di front office. Gitu. Itu baru pada aspek mutu. Pada aspek uang, Mas Rudy. Ya. Ini kalau di Indonesia itu lempar uang gampang. Ya. Banyak surat kabar di Indonesia mati karena begitu didirikan, kemudian sebarkan korannya, tapi duitnya nggak kembali. Kita buka salon kalau tidak punya sistem yang baik, tentu saja uang keluar, tapi uang nggak kembali. Ya. Nah, inilah salah satu juga kewajiban dari manajer salon itu untuk mengawasi bahwa penghasilan dari dari jasa salon itu semua dikelola dengan benar ya. Tentunya sistem reportnya ada, formulir-formulir yang harus mereka isi. Accounting sistemnya ada. Ada dan mudah-mudahan dalam waktu tahun ini juga kami sudah mulai dengan komputerisasi sehingga ada jaringan online dari setiap salon ke kantor pusat untuk pengawasan yang lebih baik. Gitu. Kemudian dari segi menjaga agar karyawan tetap bersemangat. Ya, karena bagaimanapun juga seringkali kita punya selera, walaupun kita bilang ini standar sama, tapi kita punya selera.
kita maunya sama si A yang motong. Nah si A ini bisa saja kebanjiran Kemudian order. order, ya karena dia bagus, dia favorit. Ini bagaimana menjaga spiritnya, semangatnya. Ya, di sini juga peranan daripada manajer salon yang merangkap sebagai consumer service ini untuk mengarahkan juga supaya pelanggan yang datang itu kalau memang satu penata rambut itu sudah begitu kebanjiran pelanggan, diarahkan untuk mencoba yang lain. Itu kan dengan satu teknik ya, bisa diberikan keyakinan kepada pelanggan untuk mencoba yang lain. Karena kadang-kadang yang lain itu belum tentu nggak bagus gitu, karena belum punya kesempatan. Belum punya kesempatan. Ya, Terus Marudi, tentu saja salon-salon ini tidak semuanya selalu menguntungkan. Ya, Ada betul. kalanya Anda harus menutup salonnya. Apa kebijakan-kebijakan? Signal apa yang harus dibaca? Ya, biasanya kalau memang yang paling jelas adalah kalau memang target daripada pengunjung Tidak rata-rata terlampaui. itu tidak tercapai sehingga toh akhirnya salon itu merugi. Memang pertama-tama kami akan melihat dulu kenapa, apa salahnya, apakah itu Dievaluasi karena- sana. Ya, evaluasi dulu. Sekarang Duta Merlin sudah tidak ada lagi? Ya, sudah tutup karena Ditutup? memang kondisi gedungnya sudah tidak mengizinkan. Oh, tahun berapa Jadi, ditutup? Saya tutup tahun, jadi kalau nggak salah 90-an ya. Tahun 90-an. Ya. Dipindahkan kemana itu? Dipindahkan waktu itu ke Plaza Indonesia. Oh, Plaza Indonesia. Ya. Zaman sudah berubah. Ya, Zaman sudah berubah, sudah tidak elit lagi. bukan gitu. Karena biasanya memang satu gedung pertokoan, kalau kebetulan pengelolanya kurang peka untuk mengupgrade ya dengan cepat, itu akhirnya tertinggal sehingga harus tutup ya. Kalau kita melihat sekarang kan sudah ada satu kesadaran daripada pengelola shopping center ini selalu memperbaiki terus, Memperbaiki pertokoannya, kita tergantung pertokoannya. Oke, ini pembicaraan menarik sekali. Silakan diminum dulu, Mas, air mineral alaminya. Sementara kita beristirahat, saya akan mempersilahkan Anda pebisnis yang ada di rumah untuk menyaksikan kegiatan bisnis yang satu ini. Ya pebisnis, tadi kita baru saja membahas mengenai bagaimana Rudi Hadisuwarno ini memanage salon-salon yang 104 itu. Nah pertanyaan saya, membangun sistem seperti itu, manajemen seperti itu kan itu tidak dibangun dalam 1 tahun atau 2 tahun kan Mas Rudi? Berapa lama dibutuhkan waktunya? Ya kalau kita kalau saya lihat bahwa saya mulai dari tahun 68, 68. jadi sudah 32 tahun. 32 tahun. 3 tahun hampir. Bisa dibagi nggak rentang waktu berapa tahun pertama apa? Ya. Sekarang setelah Anda melihat ke belakang. Oke, jadi 10 tahun pertama memang sudah saya rencanakan. Oh, sudah direncanakan. 10 tahun pertama adalah pemantapan. Saya hanya punya satu salon saja. Oh, satu salon saja. Duta Salon Merlin. yang pertama di Jalan Hasyim Asyari itu. Oh, kemakmuran itu. Ya, untuk memantapkan semua. Aha. Tahun 78 saya buka di shopping center cabang yang pertama. Duta Merlin tadi. Ya. Belakangan yang di Jalan Kemakmuran tutup karena gang buntu. Gang buntu. Mobil sudah Susah bisa masuk parkirnya. lagi. Dan dari itu dari 78 kemudian saya mulai buka-buka cabang. Gitu terus ya sampai 80 akhir baru saya mulai dengan franchise. Mulanya adalah cabang yang dimiliki sendiri atau dikelola sendiri paling enggak kerjasama dengan pemodal. Tapi manajemen ditangani full. Nah setelah sistem manajemennya itu bisa dibakukan, baru saya mulai berani menjual franchise-nya. Itu kira-kira 10 tahun lagi setelah itu. Jadi saya mengambil 10 tahun, 10 tahun, Sudah 10 30 tahun ya. Oke. Jadi Tahapnya panjang. tahapnya memang. panjang dan sudah direncanakan itu yang luar Sudah biasa direncanakan, sekali. itu yang penting sekali saya Iya, kira ya. iya. Itu apakah bagaimana ya? Dulu kan latar belakang pendidikannya arsitek. Lalu belajar memanage salon-salon seperti itu apa menimba ilmu lagi atau diserahkan kepada Ya, profesional? memang saya menyadari bahwa background pendidikan saya saja nggak cukup untuk mengelola bisnis ini, sehingga dengan kesadaran saya juga ikut beberapa business course Business course. di beberapa sekolah-sekolah. Oh, jadi bukan hanya belajar potong rambut saja, tapi juga belajar mengelola bisnis. Iya, belajar Di mana manajemen. belajarnya bisnis Di course? Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya, Anda ikut di beberapa course tempat, beberapa sekolah-sekolah tempat. di sini. Yang Belajar penting accounting sekali juga. ya. Oh, belajar accounting juga. Accounting juga dipelajari. Jadi memang visinya sudah jauh ke depan ya Pak Renal ya. Jadi Iya. sudah ada cita-cita bahwa tidak hanya jadi seorang
hairdresser, Iya, tapi saya juga kira karena yang penting ya selain bisa memasarkan, juga bisa mengelola uangnya. Ya, ya. Kalau hanya memasarkan aja nggak bisa mengelola uangnya juga Ya, hilang bocor begitu kemana-mana. saja, ya. Nah ini kan kalau kita bicara mengenai bisnis rambut, ini, gaya hidup kan itu selalu berubah ya Mas Rudi. Bagaimana Betul. cara Anda membaca dan mengatasi perubahan selera gaya hidup yang setiap tahun kayaknya ada tren potong rambut baru. Apakah selalu keluar negeri? Ya, Atau bagaimana? kebetulan memang saya kan jadi anggota suatu asosiasi internasional penata rambut, di mana setiap tahun memang itu ada pertemuan, setiap negara memberikan satu masukan tentang tren apa yang akan diberikan, kemudian Jadi selalu cepat membaca perkembangan, Ya. tidak bisa mengisolasi diri. nggak bisa ya, harus selalu berhubungan, kemudian dari situlah dapat satu tren internasional di mana kembali ke Indonesia saya sesuaikan dengan kondisi di sini, dengan gaya hidup di sini. Gitu. Tuh Mbak Renal. Iya, benar sekali ya. Ternyata jadi Iya. bisnis potong rambut ini panjang sekali. Iya, betul, Fen. Oke, untuk pebisnis yang hadir di sini, apa ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Pak Renal mungkin? Ya, silakan Mas. Terima kasih. Menarik sekali mendengar penjelasan dari Pak Rudi yang telah menceritakan success story-nya. Saya ada 2 pertanyaan kepada Pak Rudi, barangkali juga nanti menyinggung ke Pak Renat Kasali. Yang pertama, kami ingin tahu persis bagaimana Pak Rudi dalam memanage SDM Bapak dari yang jumlahnya sangat kecil menjadi sekarang mencapai 2.000 orang dengan strata yang begitu berbeda, Pak. Terutama mengenai aspek loyalitasnya, Pak. Kan di sini tadi landasannya adalah unsur kepercayaan ya, Pak ya, trust. Itu bagaimana sehingga bawahan atau ya pegawai-pegawai Bapak begitu respect dan loyal kepada Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tadi diceritakan bagaimana orang-orang yang dulu bekerja kepada Bapak itu sekarang bisa eksis dengan baik. Seperti tadi dikatakan ada Peter Sairang, kemudian ada Johnny Andrean dan sebagainya. Bagaimana Bapak menyikapi perubahan seperti ini, Pak? Dalam arti apakah mereka itu menjadi mitra ataukah menjadi kompetitor atau apapun namanya, Pak. Itu aja, Pak Rudi. Terima kasih. Ya, terima kasih. kasih. Ya, silakan baru ada 2 pertanyaan jadinya. Pertama tadi apa ya? Bagaimana memanage Mengelola. sumber daya? SDM, sumber daya manusia, Sumber daya ya, manusia, supaya ya. tetap loyal, dedikatif dan sebagainya. Ya, yang terutama adalah kita harus memanusiakan mereka itu. Harus memanusiakan. Ya kan, karena mereka itu Di Wongke. ya karena sebagai bisnis jasa itu sangat SDM itu merupakan modal utama. Jadi mereka harus dijaga, diperhatikan. Komunikasi harus baik antara kami dengan mereka, dan juga tentu tidak hanya itu, tapi reward secara materi juga penting, sehingga kami menerapkan sistem selain gaji mereka juga mendapatkan commission and bonus gitu. Dikaitkan dengan performance masing-masing. Performance masing-masing gitu itu, dan juga pelatihan-pelatihan atau pendidikan buat mereka meningkatkan kemampuannya. Statusnya itu terus. dari apa saja? Orang di salon itu Oke. dari apa saja? Bisa Jadi diceritakan? mereka mulai dari office boy yang Office boy. membersihkan salon. Setelah mereka kerja 1 tahun, mereka bisa mendapatkan pendidikan untuk jadi shampoo and cream bath. Shampoo Yang and bersih dan Oh, itu harus sekolah dulu ya? Nggak bisa Ya, langsung? Ya, itu dan itu scholarship ya, mereka beasiswa. Free. Ya, kemudian setelah itu mereka bekerja setahun, diajar menjadi asisten penata rambut. Asisten penata Bisa rambut. blow, bisa ngecat, bisa ngeriting. Setelah itu dididik lagi jadi penata rambut junior. Jadi itu ongoing education sebetulnya. Bukankah tergantung bakatnya ini? Ya, setiap orang bisa menjadi penata rambut, tapi untuk menjadi yang hebat memang perlu bakat. Jadi memang semua orang bisa, karena teknik atau pelajaran diberikan itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga siapapun akan bisa gunting rambut dengan baik gitu. Nggak salah pokoknya, karena ada patternnya, ada teknik yang jelas sekali. Tapi mulainya harus dari office boy dulu, enggak kan? Tergantung, kalau itu kalau memang tanpa biaya ya. Tapi seorang yang sekolah, Yang sekolah di karena tempat kami juga punya sekolah tempat yang ya. mereka membayar, selesai sekolah setelah menjalani pelatihan sebentar untuk pelatihan di lapangan, jadi semacam apa ya, pelatihan kerja gitu ya, mereka bisa langsung menjadi stylist. Stylist. Itu yang sekolah bisa begitu. Oke. Apakah junior. ada Pertanyaan yang kedua tadi adalah bagaimana mengenai menyikapi itu murid-murid atau ya manajemen kompetitor ya? Manajemen kompetitor. Yang tadinya murid sendiri ya? apakah jadi mitra atau jadi apa namanya? Ya, sebagian jadi mitra. Dalam arti kata, saya kadang-kadang menjual salon yang ada kepada karyawan yang berprestasi untuk membeli salon itu dan menjadi franchisee. Itu salah satu. Itu sangat terbuka.
Kedua, yang mereka memang ingin eksis dengan merek sendiri, dengan nama sendiri, ya silahkan. Kemudian menjadi kompetitor dalam usaha, tapi tetap mitra dalam kehidupan. Gitu. Oh gitu. Saya kira ini baik sekali ya. Nah. Kalau nggak salah ada apa, Rudi Hadiswarno Club, semacam gitu. Ya, kami juga punya klub penata rambut ya. Dan mereka bisa jadi members di sana. Ya. Walaupun sudah jadi kompetitor. Betul. Jadi tidak hanya solusi bisnis club aja Pak ya. Ternyata ada juga Rudi Hadiswarno Club. Ya Pak Renal, ini waktunya sudah agak di ujung. Silakan Pak Renal. Ya sebetulnya kita perlu waktu 2 hari nih sama Mas Rudi membahas ini semua ya. Karena sudah 32 Tapi, tahun. Singkatnya begini, saya coba habiskan dalam waktu tempo yang singkat. Buku ini bagus sekali ternyata ya. Ini rambut dan bisnis gaya hidup yang tadi wajahnya saya tutupkan tadi ya, misteri guest kita sudah jelas kalau di sini. Ini memang adalah bisnis gaya hidup ya. Dan yang namanya bisnis gaya hidup itu tidak statis, selalu berkembang terus-menerus. Suatu ketika potong rambut di satu salon saja itu sudah menjadi gaya hidup. Tapi kemudian kalau kita diam, ternyata tidak begitu. Yang namanya gaya hidup itu tumbuh terus. Tadinya adalah pergi ke salon, sekarang adalah salonnya yang namanya Rudi katakanlah. Setelah Rudi kemudian berkembang sampai di sana, tentu saja ada murid-murid yang juga bilang, Mas Rudi ini juga pintar pakai segmen. Saya juga pengen di atasnya. Karena saya mungkin adalah murid yang terpintar, saya bikin di atasnya lagi. Tentu saja kalau di atasnya saya akan bikin tempatnya adalah eksklusif, butik. Ya. Kalau butik, maka saya tidak mau dibayarnya 100.000 rupiah. Saya ingin barangkali 300.000 rupiah barangkali. Sehingga kemudian yang datang adalah benar-benar yang segmen yang sangat segmented di sana. Dan kemudian masuk ke dalam satu itu. Nah, disinilah yang harus kita lihat bahwa Rudi Hadiswarno ini berkembang secara bertahap. Dan ketika dilihat duta Merlin itu bagus, berhasil, dia masuk ke sana dan punya keberanian. Satu hal yang saya pernah juga dengar, Mas Rudi juga pernah kalau tidak salah masih tinggal di Kemakmuran, tetapi juga sudah tinggal di Hotel Borobudur. Itu kenapa seperti itu? Benar nggak? Ini ada bocoran nih ceritanya seperti itu. Benar? Ya. Atau kebanyakan duit? Enggak. Ada tujuannya. Karena untuk menjadi seorang penata rambut yang katakan tingkat internasional, saya harus juga mempelajari gaya hidup internasional. Untuk menjadi penata rambut yang tingkat atas, saya juga harus mengalami bagaimana dan mengalami, bukan hanya belajar dari sekolah, tapi mengalami sendiri gaya hidup seperti itu. Berapa sekolah yang terbaik adalah tinggal di tempat seperti itu. Saya 3 tahun. 3 tahun di sana. 3 tahun tinggal di hotel. Itu belajar gaya hidup. Belajar gaya hidup ya. Belajar gaya hidup. Nah, sekarang masih bukan perjuangan hidup ya. Ini Mas Rudi ternyata orang yang sangat terencana. Sangat terencana. Iya. Ya, dan ini tentu saja penting sekali. Ini kaitannya nanti seperti ini. Ya, saya dapat sebuah buku yang bagus sekali. Judulnya adalah Action Management yang ditulis oleh kelompok dari Price Waterhouse and Coopers. Ini adalah sebuah consulting firm yang besar, the Big Five di dunia internasional, dan melalui satu penelitian kepada 500 perusahaan-perusahaan multinasional di berbagai negara, dipelajari kenapa perusahaan-perusahaan itu bisa berkembang seperti itu. Setelah saya pelajari dari buku ini maupun dari apa yang dikatakan oleh Pak Rudi tadi, memang ini adalah mengikuti ini, action management. Kita tahu ada 2 aliran. Aliran yang pertama itu adalah disebut sebagai change management. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu atau tidak cepat respons terhadap pasar, suatu ketika Anda harus melakukan change management. Tapi buku ini mengatakan, ada kalanya Anda tidak perlu melakukan change, asal Anda action setiap saat. Ini yang disebut dengan action management. Jadi pada awalnya, Mas Rudi ini juga seperti itu, action dia. Ketika pada saat itu dia tidak punya modal, dia belajar dulu di sekolah. Begitu punya uang, sekolah ke Tokyo ya. Dan uang itu tidak langsung dibikin untuk bangun rumah, tidak, tapi dia sekolah ke sana. Kemudian begitu dapat pulang, balik lagi, sudah dapat uang cukup banyak, balik lagi ke London. Terus saja begitu. Sampai satu ketika dia merasa cukup, dan ini hanya dikonsentrasikan pada salah satu cabangnya di Kemakmuran. Tapi kemudian waktu berlalu, sampai satu ketika dia lihat, ini ada lagi, dibuka di Merlin, bayarnya mahal, pakai dolar. Ya udah kita action ke sana, ini juga dianggap investasi, action. Terus menerus melakukan suatu upaya-upaya. Dan ketika Duta Merlin dilihat itu sudah menurun, yang namanya gaya hidup tadi saya katakan adalah mengikuti perubahan, mengikuti zaman. Saya kira orang potong rambut juga zaman rambutnya berubah-ubah, ya. Zamannya berganti-ganti, ya. Dulu orang tidak suka pakai pewarna, sekarang senang pakai pewarna, begitu ya. Nah, ini adalah juga zaman berubah dari waktu ke waktu dan kemudian ditutup di Duta Merlin, pindah. Gaya hidup dipindahkan adanya di Plaza Indonesia. Plaza Indonesia pindah lagi barangkali kemana? Ke tempat-tempat lain. Ya. Nah, dia pelajari semua ini dan kemudian dia dapatkan. Di dalam buku ini disebutkan ada beberapa hal yang saya kira ini penting sekali ya. Ada beberapa challenge yang harus dilakukan di sini ya. Yang pertama di sini disebutkan adalah a plan for action.
Ya, rencana. Ini bangsa ini selalu menghadapi persoalan ketika menyangkut soal manajemen. Kalau sudah urusan manajemen selalu kita masalah. Tapi manajemen seperti apa? Planning seperti apa? Planning for action. Rencana-rencana untuk kita mengambil tindakan. Itu seperti apa? Jangan yang muluk-muluk. Anda sekolah di Fakultas Ekonomi diajarkan strategic management yang begitu indah, tetapi barangkali tidak workable barangkali. Oleh karena itu jangan muluk-muluk, tetapi adalah action for plan, ya, plan for action. Plan for Ya. action. Kemudian adalah allocate for actions, ya, allocate for actions. Di sini dibilang katanya tindakan-tindakan yang efektif itu memerlukan dedicated resources. Resources yang memang kita dedikasikan. Orang-orang yang bersedia bertarung untuk kita, yang kita pisahkan dananya. Kemudian adalah lead for action, kita harus pimpin action itu. Kemudian setelah itu adalah strengthen for actions. Dan kemudian adalah mobilize, kita harus mobilisasi untuk tindakan-tindakan yang kita ambil. Dan tentu saja ini banyak sekali ya, kemudian juga integrate. Seringkali kita pikir oh ini sudah bagus, tetapi tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya. Sehingga kita jalan sendiri dengan mimpi kita, tetapi orang keuangan punya mimpi sendiri, orang di bidang SDM yang punya mimpi sendiri, petugas potongnya punya mimpi sendiri. Ini harus kita integrasikan. Dan terakhir dikatakan challenge terakhir di sini adalah re-energize for action. Kita harus selalu memberikan energi-energi baru untuk selalu menimbulkan action. Nah, berkaitan dengan ini pula, ini ada sebuah email yang dikirim bagus sekali kepada saya. Ini cerita tentang bagaimana katak-katak yang sedang pergi berombongan bersama-sama. Ya, ini juga action management. Jadi katak-katak ini pergi bersama-sama, suatu ketika berombongan, ada dua di antara katak ini masuk dalam lubang. Dan mereka mencoba melompat keluar dari situ, tapi tidak bisa terselamatkan. Kemudian katanya dua katak ini, yang satu di atas teriak-teriak di atas itu, dan yang di bawah juga dia teriak-teriak, minta tolong. Akhirnya teman-temannya di atas bilang, udahlah mati aja lah kau tidak bisa hidup katanya. Mau lompat setinggi apapun nggak bisa katanya. Jadi yang satu ini setelah dia teriak-teriak, akhirnya dia menyerah, matilah dia. Tapi yang satu, dia tidak diam, tapi dia terus bergerak mencari jalan, sampai akhirnya dia berhasil naik ke atas. Dan ketika sampai di atas, kemudian yang lain pada bilang katanya, bertanya, apa kau tidak mendengar teriakan kami katanya? Kami kan bilang sudah mati aja kau tidak ada harapan katanya. Lalu kodok itu dengan membaca gerakan bibir kodok yang lain, menjelaskan bahwa dia itu budak. Ya, dia itu tuli, ya. Jadi tuli itu rupanya anugerah, ya. Bukan cuma buta, tapi juga tuli itu bisa anugerah. Nah, akhirnya mereka sadar bahwa saat di bawah tadi mereka dianggap telah memberikan semangat kepada kodok tersebut, ya. Tapi ini semangat macam apa begitu? Suruh mati aja lah susah. Kita kan seperti kondisinya sekarang seperti diberikan seperti itu, mati saja bahasa Indonesia ini, ya. Pengusaha Indonesia mati saja semua, susah hidupnya. Coba kalau kita tuli dan kita diamkan itu semua, barangkali kita lakukan aja. Ini action. Nah, si kodok itu kemudian keluar dari lubang itu dan dia selamat. Dan pelajaran apa yang bisa ditarik di sini? Teman ini mengatakan begini katanya. Kekuatan hidup dan mati itu adanya di lidah. Kekuatan hidup dan mati itu adanya di lidah. Kekuatan kata-kata yang diberikan kepada seseorang yang sedang jatuh dengan kata-kata yang jatuh justru dapat membuat orang tersebut mati. Tapi kalau teriakan dengan lidah kita bilang bangkit, bangun, atau jangan dengarkan sama sekali, just action, just do it something, kemudian kita bisa keluar dari kesulitan-kesulitan. Saya kira inilah action management. Bukan main, saya rasa lidahnya tadi. Kekuatan lidah. Kekuatan lidah itu bisa memprovokasi jutaan calon-calon wirausahawan di Indonesia. Dan support dari keluarga besar. Support dari keluarga besar itu sangat penting. Dan semoga diskusi kita malam ini bisa berguna bagi Anda untuk membangun wirausaha Anda sendiri. Dan saksikan terus Solusi Renal Kasali. Saya mengucapkan terima kasih buat Mas Rudi atas pengalamannya. Juga bacaan tadi yang sangat memprovokasi, memotivasi. Dan saya Fendi Rose mengucapkan maju terus kewirausahaan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.